Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta kesehatannya di tengah-tengah pandemi Covid-19 pada saat ini, telah terlaksananya seminar hasil pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 1750092 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Algoritma Reverse Code for atau RC4 dan Before Cheaper untuk pengamanan transaksi pembayaran data red card. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga batasan masalah, yang keempat penjelasan metode, dan yang terakhir saya akan mendemokan aplikasi saya. Ya baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan erat dengan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini. Pengaruhnya sangat cepat sehingga dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak lain yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi saat ini, yakni dapat terjadinya kebocoran atau penyebaran data yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Data-data yang telah tersebar dapat disalahgunakan maupun dimanipulasi. Untuk itu, perlu adanya keamanan dan kerahasiaan data, agar data-data yang ada tetap terjaga kerahasiaan serta keamanannya. Televisi Kalimantan Utara atau TVku adalah media elektronik yang bergerak di bidang informasi, komunikasi, dan jasa layanan iklan secara audiovisual yang berdiri sejak 1 Juni 2018 di Kota Tarakan, yang dimana pengolahan transaksi pembayaran data red card masih kurang optimal dan terbilang minim keamanannya. Red card merupakan suatu dokumen yang disediakan oleh koran, media elektronik seperti televisi, atau publikasi cetak lainnya yang menampilkan tarif periklanan dalam suatu perusahaan. Sedangkan transaksi pembayaran data red card pada TVku merupakan suatu proses pembayaran yang dilakukan setelah atau pada saat iklan sedang tayang. Dalam mengolah transaksi pembayaran data red card, TVku masih terbilang sederhana dan kurang optimal. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai permasalahan. Permasalahan yang tengah dihadapi TVku saat ini, yakni minimnya keamanan serta kerahasiaan data transaksi pembayaran. Karena data transaksi pembayaran tersebut masih berupa buku yang disimpan di dalam lemari, tanpa keamanan apapun, sehingga dapat menyebabkan data mudah hilang ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan yang ketiga mengenai batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, proses pengamanan data menggunakan algoritma Reverse Code for atau RC4 dan Before Cheaper. Yang kedua, data transaksi pembayaran yang diamankan berupa data klien dan data red card yang terdiri dari data iklan, data advertorial atau berita berbayar, dialog interaktif atau talk show, data siaran langsung, dan data running text. Dan yang terakhir, data yang diproses merupakan data transaksi pembayaran yang diinputkan berupa angka maupun huruf yang terdapat pada keyboard. Yang keempat, mengenai penjelasan metode. Kriptografi adalah ilmu penulisan rahasia yang membawa banyak teknik untuk melindungi informasi yang hadir dalam format yang tidak dapat dibaca. Hanya penerima yang ditunjuk yang dapat mengkonversi format yang tidak dapat dibaca menjadi format yang dapat dibaca. Reverse Code for atau RC4 merupakan salah satu bagian dari kriptografi yang ditemukan pada tahun 1978 oleh Ronald Rivers dan merupakan pengembangan dari algoritma RC sebelumnya, yang mana algoritma RC4 ini adalah algoritma kunci simetris yang berbentuk stream cheaper atau cheaper aliran yang digunakan untuk melakukan enkripsi data, sehingga hanya seseorang yang memiliki kunci yang dapat membaca data aslinya. Panjang kunci yang digunakan oleh RC4 adalah 1 byte hingga 256 byte dan digunakan untuk menginisialisasikan tabel sepanjang 256 byte. Sebagai stream cheaper atau cheaper aliran, maka algoritma RC4 melakukan proses enkripsi dan deskripsi secara satu persatu berdasarkan kunci yang telah dibangkitkan sebelumnya. Ciphertextnya berasal dari hasil XOR antara setiap bit plain text dengan kuncinya. Operasi exclusive OR atau XOR adalah sebuah perhitungan logika yang membandingkan dua bit biner. Jika ada bit yang bernilai beda, maka akan menghasilkan nilai 1. Sedangkan jika kedua bit sama, maka akan menghasilkan nilai 0. Before Cheaper merupakan turunan dari metode Vigenère Cheaper. Algoritma ini ditemukan oleh Laksamana Sir Francis Before, Royal Navy,
yang juga merupakan pencipta skala Beaufort, yaitu instrumen ahli meteorologi yang digunakan untuk menunjukkan kecepatan angin. Beaufort Chipper termasuk algoritma kriptografi klasik kunci simetris. Pada Beaufort Chipper kunci K adalah urutan karakter-karakter K sama dengan K1 sampai dengan KD, di mana K1 didapat dari banyak pergeseran pada alfabet KI, sama seperti si generic chipper. Artinya, bahwa jumlah karakter yang dibangkitkan harus sama dengan jumlah karakter plaintext yang diamankan. Algoritma ini melakukan proses enkripsi dan deskripsi secara stream, atau masing-masing karakter plaintext harus memiliki pasangan kunci. Beaufort Chipper mempunyai urutan alfabet B sampai Z dalam ciphertext yang berbalik di dalam tabula rectanya. Adapun formula yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi adalah sebagai berikut. Dalam proses enkripsi, C sama dengan K dikurang P mod 26. Sedangkan untuk proses deskripsi, P sama dengan K. Sedangkan untuk proses dekripsi, P sama dengan K dikurang C mod 26. Yang mana C adalah ciphertext, P adalah plaintext, dan K adalah key atau kunci. Jika panjang kunci lebih pendek dari plaintext atau ciphertext, maka kunci akan diulang secara periodik. Nilai mod 26 tergantung dari jumlah kebutuhan karakter yang digunakan. Pada awalnya Beaufort Chipper hanya menggunakan 26 karakter. Namun seiring dengan perkembangan teknologi komputer saat ini, maka dapat menggunakan mod 256. Menggunakan seluruh tabel ASCII. Ya baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi saya. Berikut merupakan tampilan login dari aplikasi saya. Jika saya menginputkan username admin dan password salah, maka akan muncul informasi maaf, Anda tidak bisa masuk. Kita akan inputkan username dan password benar. Jika benar, selamat datang. Oke, ini merupakan tampilan menu utama saya yang terdapat data klien, data red card, dan data transaksi. Yang pertama untuk data klien, jika kita ingin menyimpan data, maka akan muncul tampilan message data tersimpan dan akan otomatis tersimpan. Jika kita ingin mengedit data yang tadi kita simpan, jika salah, kita tekan enter, maka akan muncul, kemudian kita edit mana yang salah, kemudian kita tekan edit, data berubah. Otomatis datanya akan berubah. Kemudian untuk menghapus datanya, kita ketikkan kode klien. Akan muncul message box, yakin ingin hapus, jika ya, oke, maka data akan terhapus. Jika kita tekan keluar, maka akan tampil lagi ke menu utama. Begitupun dengan data record, sama seperti data klien tadi. Kemudian yang terakhir ada form transaksi. Di sini terdapat data transaksi, tabel transaksi, dan juga tabel sementara. Nomor transaksi merupakan otomatis. Jika kita ketikkan nomor klien yang ingin memesan iklan, kemudian kita masukkan kode iklan yang ingin dipesan, kita masukkan jumlahnya, kemudian kita enter, maka akan otomatis ada di total bayar. Kita enter lagi, maka akan otomatis tersimpan di tabel sementara dan data otomatis akan terenkrip. Jika ada klien yang ingin memesan lebih dari satu iklan, maka kita deskripsi dulu terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kode iklan yang berbeda, di enter. Kita masukkan kuantitinya, di enter, maka otomatis total yang harus dibayar akan bertambah sesuai dengan jumlah iklannya. Kemudian kita tekan enter, maka akan otomatis tersimpan di tabel sementara dan otomatis data akan terenkripsi. Kemudian kita lakukan dekripsi lagi,
untuk mengetikkan jumlah bayar. Kita enter, maka akan muncul kembalian. Ketika kita ingin menyimpan keseluruhan data yang terdapat di tabel sementara, kita lakukan enkripsi terlebih dahulu, kemudian kita tekan simpan. Akan muncul message box data tersimpan sebanyak data yang tersimpan di dalam tabel sementara 1, 2, dan ini merupakan tabel pembayaran yang terdapat di sebelah kiri, maka akan otomatis tertambah di tabel yang ada di sebelah kiri. Begitupun seterusnya. Kemudian kita tekan keluar, maka akan otomatis kembali. Jika kita ingin melakukan transaksi dengan nomor klien yang berbeda, maka kita tekan lagi form transaksinya, maka otomatis nomor transaksinya akan bertambah 1. Kemudian untuk tabel sementaranya akan otomatis terhapus. Jika kita tekan keluar, maka akan kembali lagi ke menu utama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.